Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Popeye Podcast PAI bersama aku Dinda Zahra dan dua narasumber kita yang masya Allah sekali. Selamat sore Kak. Sore Dinda. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik ya buat kita bahas, yaitu mengenai ruang lingkup HMPS PAI Kak. Oke. Siap. Tapi ada pepatah nih kan mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Oke. Bisa siap. perkenalan dulu lah dari yang sebelah kanan mungkin. Oke, baik Kak Dinda. Di sini saya perkenalkan, saya Haryo Tetuko. Saya berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Sekarang saya diamanai menjadi Ketua HMPS PAI Angkatan tahun 2022 sama 2023. Nah, saya ini PAI Jogja. Ya, PAI Jogja. Kemudian Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfi dan Rohim. Asal saya berasal dari Wates Kulon Progo. Saya di HMPS diamanai menjadi Wakil Ketua HMPS PAI periode 2022-2023. Oke, jadi narasumber kita pada sore hari ini adalah Mas Haryo. Manggilnya Mas aja kali ya. Boleh. Mas Haryo sebagai Ketua Umum tadi ya Mas ya di HMPS PAI UAD, dan Mas Gidan itu sebagai Wakil Ketua Umum HMPS PAI UAD. Masya Allah sekali. Oke. Langsung saja ya Mas ya, perjalanan sebelum menjadi ketua dan wakil ketua itu apa sih sebenarnya? Dari Mas Haryo dulu nih Mas. saya dulu ya. Oke, monggo. Oke, saya tuh dulu sebelum menjadi ketua, dulu sebagai anggota HMPS PAI, divisi Litbang. Nah, divisi Litbang itu berkiprah mengenai tentang keilmuan di HMPS PAI. Nah, kemarin itu ketika saya menjadi ketua panitia Olimpiade Qur'ani yang kelima itu tingkat nasional itu, alhamdulillah mungkin dari kating-kating melihat kinerja saya sehingga dipilihlah saya ini menjadi ketua. Dengan proses yang kemarin cukup ini ya, saya juga bingung sebenarnya kemarin saya ini bisa nggak ya jadi ketua, tapi dari kepercayaan teman-teman itu untuk mengamankan saya jadi ketua, ya insya Allah bismillah, insya Allah juga saya berkehendak untuk menjadi ketua. Alhamdulillah sampai sekarang bisa menjadi ketua HMPS PAI 2022 sampai 2023 seperti itu Kak. Oke, selanjutnya dari Mas Gidan nih. Oke. Sebelum menjadi wakil ketua HMPS PAI UAD. Oke, teman-teman. Jadi awalnya saya cuma mahasiswa biasa ya, dan kemudian ada di suatu momen yaitu oprek HMPS. Nah, kemudian saya bergabung dan di situ saya menggeluti di bidang sumber daya mahasiswa yang dimana itu sangat berhubungan banyak dengan mahasiswa terkait dengan proker-proker dari HMPS PAI. Nah, setelah kemarin saya menjadi diamanai menjadi ketua SOM ya, yang banyak banget yang di situ banyak perlombaan, terus komunikasi dengan mahasiswa, dan akhirnya rekomendasi dari angkatan 19 kating-kating saya itu menunjuk saya sebagai wakil ketua HMPS PAI dengan kinerja saya selama satu periode begitu, Kak Dinda. Oke, tadi kan ini ya Kak Zidan waktu perkenalan kan mengatakan kalau Kak Zidan itu dari Wates ya Kak ya? Iya. Berarti tidak menutup kemungkinan kalau anak-anak Wates itu bisa berkecimpung di HMPS ya Kak ya? Bisa dong, ya bisa banget. Jadi teman-teman yang Wates nih nggak perlu khawatir karena teman-teman bisa bisa ikut ya, bisa tetap ikut gabung ke HMPS PAI UAD. Tadi kan udah dijelasin nih, udah diceritakan dikaliku sebelum jadi wakil ketua dan juga ketua umum. Nah, sekarang aku mau tanya nih, sebenarnya HMPS itu apa sih Kak? HMPS ya? Oke, saya jawab ya. Iya, oke. Jadi buat teman-teman semuanya biar tahu HMPS itu apa. HMPS adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah, karena kami di PAI, prodi kita Pendidikan Agama Islam, maka HMPS PAI. Nah, itu merupakan suatu organisasi kemahasiswaan tingkat program studi
yang mana itu mewadahi teman-teman mahasiswa PAI untuk meningkatkan potensinya, meningkatkan skill, minat bakat, kemudian tentang kemasyarakatan, tentang kewirausahaan, tentang keilmuannya, kemudian mengenai skill, mengenai media, informasi, komunikasi, yang intinya itu mewadahi teman-teman untuk memberikan atau semacam mengungkapkan aspirasinya kepada kita untuk KBM PAI itu sendiri. Oke. Iya. Kalau peran HMPS PAI sendiri itu apa, Kak? Oke, aku jawab ya. Iya, Oke, terserah. peran HMPS PAI itu di dalam lingkup PAI itu adalah menyalurkan istilahnya menjadi pengantara antara program studi dengan mahasiswa begitu. Jadi kita itu adalah suatu wadah untuk menyampaikan apa yang dibilang Mas Haryo tadi, menyampaikan aspirasi, menyampaikan permasalahan-permasalahan tentang perkuliahan yang ada di PAI khususnya. Nah itu yang nantinya alurnya dari mahasiswa kemudian lewat kita dan kita akan menyalurkan aspirasi tersebut ke prodi begitu. Itu adalah salah satu peran HMPS di PAI. Nah kemudian yang kedua, kami dari HMPS juga membantu prodi jika nanti prodi membutuhkan kita terkait dengan akreditasi atau apapun itulah, dari kita itu akan mendelegasikan untuk membantu prodi begitu Kak Dinda. Oh, Jadi begitu. HMPS PAI itu merupakan bisa disebut tangan kanannya prodi. Iya betul. Dan juga bisa dikatakan sebagai anaknya prodi Nah, untuk membantu betul sekali, Kak. program studi PAI. Iya. Seperti itu Kak Dinda. Jadi ini ya kayak MPS itu bisa dikatakan OSIS ya kalau di sekolah-sekolah itu Nah ya. betul. Oh, ya, cuman ini bedanya tingkat mahasiswa aja gitu, Iya. tingkat universitas begitu ya, Iya. Kak. Oke. Selanjutnya visi dan misi dari HMPS sendiri itu apa sih, Kak? Oke, kalau di kepengurusan saya di periode 2022-2023 itu untuk visinya ya ini adalah mewujudkan mahasiswa yang kreatif, mandiri, unggul, berkompeten dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman guna mewujudkan mahasiswa PAIUAD yang berprofesional dan menginspirasi. Masya Allah. Itu ya. Biar ini ya kayak biar bisa jadi apa itu namanya? Apa sih kalau UAD tuh biasanya ada Yang apa? ya? Udahlah, lupa. Oke. Kalau dari program kerjanya sendiri ada apa aja, Kak? Program untuk prokernya ya? Atau Mas Jidan mau jawab? Oke, aku mau menjawab nih proker terbesar dari HMPS PAI. Nah di HMPS PAI ini ada proker terbesar ya. Yang pertama yaitu Olimpiade Qur'ani. Nah ini sangat wow sekali karena tingkatannya bukan tingkat mahasiswa lagi nih. Ya ini udah tingkat nasional, bukan hanya tingkat provinsi saja. Nah nanti di situ kita memberikan sebuah kegiatan perlombaan untuk anak-anak SMK, SMA nasional tentunya begitu. Dan kemudian yang kedua ada Semarang Olimpiade Mahasiswa, dan di situ juga kami memberikan suatu kegiatan juga, perlombaan juga terkait dengan adanya futsal, kemudian kaligrafi, terus apalagi dakwah ya dakwah, nah pokoknya masih banyak lagi yang nantinya kita akan spill nih SOM itu kayak gitu ya. Nah kemudian gunanya SOM itu untuk apa sih? Nah gunanya untuk yang pertama kan ada panitia nih. Nah di panitia itu kan kita merekrut mahasiswa PAI untuk mengikuti kepanitiaan di SOM maupun Olimpiku. Begitu Kak Dinda. Oh begitu. Tadi Ya. udah disebutin program kerjanya aja. Kalau divisinya tuh apa aja, Kak? Ada apa aja di HMPS PAI itu? Oke, ini ya untuk divisinya di HMPS PAI itu kita ada 7 divisi. Yang pertama itu ada BPH, Badan Pengurus Harian. Ya betul. Itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2. So, kemudian divisi yang kedua ada divisi SDM, sumber daya mahasiswa. Di situ SDM itu fungsinya untuk mengembangkan minat bakatnya dari mahasiswa. Gitu.
Situ ada proker, ada tadi yang dijelaskan ada SOM, kemudian nanti ada pelatihan skill mahasiswa, kemudian ada pelatihan tari tari iya. juga. Nah itu untuk Ada MC tilawah. Nah, iya. betul. Ada banyak banget ya kak ya. Banyak sekali. Itu untuk Iya. SDM. Terus ada PM, pengabdian masyarakat. PM itu ya sesuai namanya lah. Kita berkecimpung dalam masyarakat. Divisi PM ini kita ada proker yang pertama ada mengajar TPA. Iya, betul. Asma TPA itu jadi kita wadahi mahasiswa yang ingin mengajar TPA. Gitu. Kemudian ada lagi PAI Peduli. Kemudian ada GMB, Gerakan Mahasiswa Berbagi. Nah, di situ kita memberikan semacam sembako nanti kita berikan kepada warga sekitar sebagai bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat di sekitar kita. Iya, betul sekali. Kemudian setelah PM ada KWU, kewirausahaan. Nah, di situ yang mengenai tentang wirausaha nih, ada program Popeye, Ada free promote nih. Iya, free promote. Ada free promote. Kemudian ada kantin kejujuran. Iya. Setelah itu ada pelatihan bisnis. Nah, itu dari KWU mengenai kewirausahaan. Kemudian ada divisi Litbang. Nah, penelitian dan pengembangan ini merupakan keilmuan dari HMSPAI. Itu kita kemarin ada proker Kadisdik, kemudian nanti ada pelatihan artikel ilmiah, kemudian yang terbesar tadi udah di-spill sama Mas Zidan nih, Dinda ya, itu ada Olimpiku. Nah, Olimpiade Qur'ani itu kompetisi Qur'ani tingkat nasional yang diperuntukkan untuk anak SMA, SMK sederajat. Kemudian ada Kominfo. Kominfo ini ya inilah nanti salah satunya itu proker Popeye ini, podcast PAI ini itu inisiatif dari prokernya Kominfo. Kemudian ada pelatihan fotografi, ya intinya nanti kita di Kominfo itu mengenai media dan beberapa poster itu nanti yang mengedit dari Kominfo. Iya, betul sekali. Masya Allah. Apalagi nggak masih ada loh. Oh iya, satu terakhir, Kastrat. Oh iya. Divisi Kastrat Lupa. ini kajian Baru kayaknya ya kak ya. Iya, baru betul sekali. banget. Baru Divisi banget. Kastrat ini baru ada di periode tahun ini, itu berfungsi sebagai wadah. Jadi kita memberikan kesempatan bagi mahasiswa PAI untuk menyampaikan aspirasinya, keluh kesahnya selama menjadi mahasiswa PAI. Betul sekali. Seperti itu ya. Jadi tadi ini ya teman-teman yang punya keluhan gitu bisa menghubungi Kastrat gitu ya kak ya. Betul sekali. Dan teman-teman yang mau gabung di HMPS itu bisa pilih banyak banget divisi karena kita bakalan bisa mengembangkan bakat kita, potensi kita di divisi HMPS PAI tersebut ya kak ya. Betul sekali. Nanti keluar dari HMPS nih jadi mantu idaman ya kak. Amin, amin. Harus dong. PAI mantu Harus, idaman. Oke, selanjutnya cara memanajemen waktu nih kak, kan pasti selain di HMPS nih kakak berdua nih punya kesibukan lain gitu ya. Cara memanajemennya tuh gimana sih? Oke. Dari Kak Zidan dulu aja. Oke, Oke, boleh. dari aku dulu ya. Oke, selain aku ikut organisasi di lingkup universitas dan aku juga ikut di organisasi di luar begitu. Nah, bagaimana sih cara manajemennya? Itu adalah salah satunya mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Itu salah satunya. Ya, yang biasanya mungkin aku dulu sempat nongkrong gini sama teman-teman lama, kemudian ngobrol lama sampai malam. Nah, itu mungkin aku udah mengurangi itu untuk mengerjakan tugas kuliah karena kita adalah mahasiswa. Nah, dari situ aku memanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk mengerjakan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi begitu, Kak. Oke, Masya Allah sekali. Jadi pinter-pinternya kita yang membagi Iya, waktu ya. harus sebisa pinter-pinter. mungkin harus mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat teman-teman. Ya selanjutnya Mas Haryo nih. Kalau saya ini ya saya tuh kapok sebenarnya, terlalu banyak ikut organisasi. Jadi saya di sini itu sebelum jadi ketua HMPSPAI itu memang di HMPSPAI di divisi Litbang sebelumnya. Kemudian juga ada PKM Center. Nah, PKM Center ini tingkatnya universitas. Saya di Departemen Pengabdian Masyarakat. Kemudian selanjutnya ada IMM. Saya di divisi di bidang TKK, Tablik Kajian Keislaman. Nah, ini tuh memang saya jadwalnya itu padat banget, cukup crowded itu. Ketika ada rapat sana sini, capek juga.
Tapi ya alhamdulillah dengan adanya kita mengikuti organisasi itu, kita bisa memanage waktu. Nah, manage waktunya itu seperti apa? Kita bisa tahu prioritas kita itu apa aja gitu. Betul. Semuanya itu penting. Jadi kita udah tahu, oh ini tuh penting, ini tuh penting. Tapi ada yang lebih penting. Maka dari itu kita yang prioritaskan itu yang lebih penting, yang benar-benar kita harus hadir di situ sebagai kita apa ya? Kalau kita nggak hadir itu agak ada yang kurang gitu, makanya kita perlu untuk mengatur waktu dan mengatur prioritas. Seperti itu kan. Jadi kalau dari Mas Haryo itu harus pintar-pintar memilih Iya. Prioritas. Prioritas. Iya ya. Jadi kita menaruh prioritas di atas prioritas dong. Nggak? Betul. Ya, gitu. Ya, itulah. Kalau nggak salah Mas Haryo ini juga musrif ya di Persada ya. Oke. Masya Allah sekali. Mas Haryo ini kesibukannya luar biasa, tapi masih sempat teman-teman buat tetap aktif di HMPS PAI Wade. Selanjutnya ada ini Kak, ada pertanyaan bagaimana cara menyeimbangkan antara event antara Wates dan Jogja. Kan HMPS kan tadi bukan hanya anak-anak Jogja ya, Iya, tapi anak-anak betul. Wates juga ada. Nah, caranya menyeimbangkan itu gimana sih? Oke, kalau kita karena di Jogja sama Wates ada 2 kampus ya, itu cara menyeimbangkannya itu, yang pertama ketika kita mengadakan rapat atau kumpul itu, kita cari tempat-tempat yang antara Jogja sama Wates, supaya kita yang Jogja itu juga punya effort untuk berangkat untuk rapat atau kumpul. Kemudian yang di Wates juga gitu. Namun memang kita itu terkadang masih banyak yang di Jogja karena kita mayoritas itu ada di Jogja. Namun juga kita tetap mengadakan kegiatan atau event rapat kumpul itu di Wates. Betul sekali Gitu. Kak, seperti itu. Jadi teman-teman yang di Wates yang ikut HMPS PAI UAD itu nggak perlu khawatir karena kegiatannya tuh bakalan dibagi ya Kak ya. Iya, betul. Nggak melulu di Jogja, tapi kita juga bakalan ke Wates gitu Iya, teman-teman. betul. Jadi nggak usah takut teman-teman untuk gabung HMPS PAI UAD. Oke, ini udah di penghujung waktu Kak. Oke, nggak apa-apa. Mungkin bisa sedikit memberikan closing statement, statement. Iya, dari Mas Haryo dulu mungkin. Untuk closing statementnya dari saya itu ini, teman-teman jangan takut untuk bergabung dalam organisasi ya, terutama kita di PAI itu ada HMPS PAI. Nah, di situ merupakan tempat bagi teman-teman untuk menempa diri, untuk belajar, untuk berproses. Selain di bangku perkuliahan, teman-teman juga akan mendapatkan banyak pengalaman, kemudian banyak sekali kita belajar di HMPS itu cara mengatur organisasi, memanage waktu, kemudian tambahan-tambahan ilmu. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau bisa jangan hanya jadi mahasiswa kupu-kupu, tapi bergabunglah dalam organisasi. Salah satunya di HMPS PAI ini merupakan wadah bagi teman-teman untuk bisa mengembangkan itu semuanya. Oke, aku tambahin sedikit ya dari aku, jangan menjadi mahasiswa yang kupu-kupu yang Mas Haryo bilang, dan jangan pernah bosan untuk berbuat baik kepada orang lain tentunya, karena kami di sini juga akan mengurus orang banyak dan dengan kegiatan yang banyak, makanya kita harus ikhlas lillahi ta'ala dengan mengikuti kerjaan-kerjaan apa yang ada di HMPS tersebut. Dan aku mau kasih quotes nih Mbak. Oh, boleh. Boleh, Iya, boleh. buat mahasiswa PAI nih. Ya, cuma satu aja, yaitu be yourself and never surrender. Jadilah diri sendiri dan jangan pernah menyerah, begitu Kak Dinda. Masya Allah sekali. Keren-keren. Jadi tadi ini ya, kita jangan melulu belajar di bangku perkuliahan, tapi juga harus ikut organisasi, karena kita akan mendapatkan banyak ilmu dari organisasi juga Iya, teman-teman. betul. Oke, karena udah habis ya Kak bincang-bincang kita, waktunya Oke. sangat terbatas sekali. Iya, nggak Mungkin apa-apa. lain waktu bisa kita sambung lagi. Oke. Buat teman-teman terima kasih udah mau mendengarkan. Saya tutup Popeye pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi